Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Riko Kuswoyo, biasa akrab dipanggil Riko, dengan NIM 22018095, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Maluku Utara. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas sedikit tentang apa sih sebenarnya audit sistem informasi itu dan kenapa penting buat dipelajari. Nah, oke, kita langsung aja masuk. Jadi, audit sistem informasi itu adalah sebuah proses pengujian dan evaluasi terhadap sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu ya pastinya untuk memastikan bahwa sistem informasi dari perusahaan tersebut aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, kita nggak cuma ngecek sistemnya aja, tapi juga memastikan bahwa sistem itu pasti bisa mendukung tujuan bisnis pada perusahaan tersebut. Kalau bisa dibayangin di era digital yang sekarang ini yang sangat luar biasa perkembangannya, hampir semua perusahaan udah pakai nih sistem informasi buat mengelola data, transaksi, dan operasionalnya mereka. Nah, kalau sistemnya nggak diaudit, bisa-bisa bakal ada celah tuh untuk keamanan atau kesalahan-kesalahan yang bikin perusahaan itu buat merugi. Jadi makanya audit sistem informasi ini penting banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanya Ratu dengan NIM 220808132. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui tentang risk management. Nah, risk management itu adalah proses mengidentifikasi, terus menganalisis, terus mengendalikan risiko. Sesuai namanya yaitu risk management. Jadi, kita memanage sebuah risiko yang berdampak negatif serta memastikan nih bahwa kelangsungan dan keberlanjutan suatu bisnis atau suatu proyek atau suatu pekerjaan. Jadi dengan langkah-langkah seperti identifikasi, terus evaluasi untuk kedepannya gimana biar dari resiko itu kan kita di manage. Nah, jadi kita butuh yang namanya evaluasi. Terus juga ngecek ke depan atau monitoring. Terus Quality control dalam audit sistem informasi adalah serangkaian prosedur dan tindakan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan standar yang kualitas yang tinggi, efektif, dan akurat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa audit menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi sistem informasi yang diaudit. Quality control memiliki beberapa aspek, ada 6. Yang pertama itu perencanaan audit, yang kedua penerapan metodologi, dan yang ketiga keterlibatan auditor. Yang keempat adalah pengawasan dan review. Yang kelima ada pencatatan dan dokumentasi, dan yang keenam ada penyusunan laporan audit. Tujuan utama dari quality control itu adalah meningkatkan keandalan dan kredibilitas hasil audit sistem informasi dapat diidentifikasikan, dikendalikan, dan diminimalkan dengan efektif. Dengan adanya quality control yang baik, audit dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan sistem informasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang tepat. Oke, selanjutnya ada good governance. Apa sih itu good governance sendiri? Nah, good governance adalah konsep tentang bagaimana suatu organisasi atau institusi dikelola dengan prinsip-prinsip yang cukup baik, mulai dari transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks sistem informasi di sini, good governance sangat penting karena sistem informasi ini adalah tulang punggung dari hampir semua organisasi modern. Nah, sebagai mahasiswa sistem informasi, pastinya sering dengar tuh tentang pentingnya tata kelola TI atau IT governance. IT governance ini adalah bagian dari good governance yang berfokus pada pengelolaan sumber daya teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis atau organisasi. Mungkin aku bisa kasih contoh beberapa seperti manajemen data. Nah, data di sini adalah aset berharga pada good governance yang memastikan data dikelola dengan aman, akurat, dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada keamanan informasi. Dengan maraknya cybercrime
Good governance memastikan sistem informasi dilindungi dari ancaman keamanan. Nah, selanjutnya ada kepatuhan atau compliance. Di compliance ini adalah organisasi itu harus mematuhi regulasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation, atau UU PDP di Indonesia. Mungkin tanpa good governance, sistem informasi ini bisa akan dikatakan kacau. Bayangkan jika data penting bocor atau sistem sering down karena manajemennya yang buruk. Dampaknya bisa sangat merugikan ya, baik secara finansial maupun reputasi. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih audit sistem informasi itu penting? Nah, mungkin ada beberapa poin yang akan aku sampaikan. Yang pertama, keamanan data. Dengan diaudit, kita bakal bisa tahu tuh apakah ada data perusahaan udah aman dari serangan hacker atau kebocoran informasi. Yang kedua, kesesuaian dengan regulasi. Nah, yang dimaksud di sini tuh kayak banyak perusahaan yang harus mematuhi aturan tertentu kayak GDPR atau ISO. Audit ini juga membantu memastikan sistem mereka itu sesuai tuh dengan aturan itu. Nah, poin ketiganya, efisiensi operasional. Audit juga bisa mengecek apakah sistem yang dipakai itu udah efisien atau malah bikin boros waktu dan biaya. Nah, mungkin yang terakhir, mencegah fraud. Dengan audit kita bisa mendeteksi kemungkinan kecurangan atau penyalahgunaan sistem. Mungkin cukup sekian tugas 1 audit sistem informasi yang dapat kami diskusikan. Dengan kata kunci, 1 ada audit sistem informasi, yang kedua ada risk management, yang ketiga ada quality control, yang keempat ada good governance, dan yang terakhir mengapa sih audit sistem informasi itu sangat penting. Terima kasih. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.